Jemaat terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam ibadah dan biarlah kita boleh mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Shalom. Tuhan kita sungguh Allah yang luar biasa. Dia sudah mengumpulkan kita lagi di tempat ini. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama kita mau memuji, mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan kita. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Dia telah hadir di tempat ini. Engkau sungguh indah Tuhan. Engkau sungguh menakjubkan Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa segenap hati kami, jiwa kami, roh kami, untuk kami mau memuji-Mu, untuk kami mau menyembah Engkau Tuhan kami. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan sekali lagi, Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
sungguh indah tiada tara. Naikkan pujian ini dengan rasa pengagungan kita kepada Allah kita. Engkau sungguh menakjubkan Tuhan, Engkau sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Imanmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sambil kita bangkit berdiri, katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Mari kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang kami kagumi dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini, di mana kami semua Tuhan izinkan untuk berkumpul di gereja-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Persiapkan hati kami masing-masing, supaya apa yang kami permuliakan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami juga mohon pengampunan Tuhan atas segala perbuatan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan selama 1 minggu terakhir. Kami mohon Tuhan tetap berkenan dalam hidup kami. Kami mau bergantung dan berserah kepada Tuhan. Bapa, kami akan mendoakan acara ibadah raya pada pagi ini, mulai dari pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan. Biarlah Engkau mengurapi dia, supaya apa yang dia sampaikan benar-benar hanya daripada-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan pagi hari ini boleh Engkau izinkan menjadi sesuatu yang indah. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Saya akan memanggil anak-anak Petra Kids untuk maju ke depan. Mereka akan didoakan. Mari kita naikkan pujian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah Raja. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita angkat tangan ikut mendukung di dalam doa untuk anak-anak ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur. Anak-anak kecil ini adalah harta pusakamu, milikmu yang sangat berharga, yang kau percayakan kepada gereja ini. Kami percaya bahkan anak-anak ini ketika kami didik dengan benar di dalam firman Tuhan akan menjadi penopang daripada gereja pada masa yang akan datang. Tuhan berkati anak-anak ini, juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka setelah ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yuk selamat adik-adik, selamat masuk sekolah minggu ya. Haleluya. Selamat beribadah adik-adik. Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Tuhan kita sungguh baik. Amin. Hari-hari yang Dia berikan kepada kita selalu hari yang terbaik. Jadi kita percaya bahwa hidup kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi peringburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama tepuk tangan. Ku mau senang bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersimpah, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan,
kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu, ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang mari kita semua bangkit berdiri. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, oh sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mau tetap bersyukur. Sebab Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Kita mau tetap memuji Tuhan kita. Sebab Dia baik. Sungguh teramat baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku akan tangan memuji Dia, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Mari kita tepuk tangan buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia. Mari sama-sama katakan sebab Dia baik, sebab Dia. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, sebab Dia baik, oh sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia, untuk selamanya
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Kita bersuka cita karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersuka cita karena kita memiliki Allah yang besar. Allah yang selalu setia bagi kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya percaya kita semua melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tetapi saya percaya di setiap jalan-jalan kita yang mengalami jalan-jalan yang terjal, di situ dia hadir. Amin. Dia hadir karena dia Allah penolong yang setia. Dia tahu apa yang menjadi keperluanmu. Dia tahu apa yang terbaik bagimu. Sekalipun sulit, ya, dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita mau tetap katakan, hanya Engkau Tuhan penolongku yang setia. Bersama denganmu Tuhan, aku akan tetap kuat. Karena Engkau selalu berjalan bersama-sama denganku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Katakan, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan menerangi kami. Kasih. Amin. Katakan, takut bimbang. Yesus. Bimbang karena Mari kita bangkit berdiri. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah kami, Engkau penolong yang setia untuk segala kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami. Dan Engkau mengarahkan kami untuk kami boleh berjalan di jalan yang benar. Oleh sebab itu Engkau memberikan firman bagi setiap kami dan tidak henti-hentinya. Engkau setia untuk terus membimbing kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan biarlah ketika kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah hati kami boleh diliputi dengan ucapan syukur dan hati yang lembut untuk kami boleh mendengar, boleh tunduk dan boleh taat menjalankan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam segala kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan setiap kami yang mendengar firman Tuhan dan juga hamba-Mu yang berbicara, Tuhan boleh nyatakan berkat bagi setiap kami. Terima kasih, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bersyukur untuk kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan, dan kita dengar firman Tuhan. Hati yang mau mendengar dan hati yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat setiap kita, Lukas 17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perikop yang barusan kita baca ini adalah perikop yang sangat familiar, ya. Bahkan mungkin kalau saudara sudah orang percaya dari kecil atau dari lahir keluarga Kristen, nah ini adalah perikop yang sering dikisahkan untuk anak-anak sekolah minggu, ya. Bagaimana ada 10 orang kusta yang kemudian Tuhan sembuhkan, lalu kemudian yang kembali bersyukur hanya 1. Nah, oleh sebab itu mari kita kembali untuk melihat bagian firman Tuhan ini sehingga kita boleh memperoleh kebenaran yang lebih dalam, saudara, sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam perikop ini, seperti apa ungkapan syukur daripada seorang yang kembali datang kepada Yesus tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudara, untuk memahami bagian firman Tuhan ini, kita boleh terlebih dulu, saudara, untuk melihat ya penyakit kusta pada zaman itu seperti apa. Sehingga kita boleh memahami secara lebih menyeluruh, saudara-saudara. Sebab penyakit kusta di zaman ini sepertinya kurang relevan begitu ya. Dan tidak mengerikan-mengerikan amat begitu. Nah, saudara, kita lihat di zaman ini, saudara, saya bukan pakar medis sehingga saya mencari sumber dan kemudian saya cantumkan begitu ya. Ini dari Kementerian Kesehatan ya. Dikatakan penyakit kusta atau lepra. Nah, ini disebutkan nama lainnya ada Morbus Hansen ya. Hansen ini sebagai penemu dan kemudian yang kemudian
memberikan obatnya, begitu ya. Adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernafasan. Dan penyakit kusta ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat seorang yang bernama Gerhard Hansen. Nah, inilah yang seorang ahli kimia atau biologi yang terkenal di Norwegia, ya, penemu bakteri Mycobacterium leprae yang menyebabkan penyakit lepra atau kusta, ya. Nah, di sini saudara-saudara, ketika penyakit kusta ini sudah ditemukan obatnya, maka tidak terlalu relevan kalau kita bicara soal penyakit ini sangat amat mengerikan, begitu ya. Maka kita boleh melihat ya gejala yang muncul untuk kita bisa memperhatikan penyakit ini seberapa berbahayanya. Maka awal itu ada bintil-bintil ya, kemudian yang berisi nanah di dalamnya, lalu kemudian makin bintil-bintil itu makin besar, saudara-saudara ya. Kemudian dia biasanya menyerang ke ruas jari ya, dan kemudian bisa menggerogoti, lalu kemudian bisa membuat ruas jari itu kemudian menjadi mati dan kemudian patah, begitu ya. Dan itu terus menggerogoti ke seluruh tubuh, dan itu yang disebabkan oleh bakteri tadi yang bisa menyerang saraf, kemudian bisa membuat indera penciuman itu juga tidak lagi bisa mencium dengan baik, dicubit tidak sakit, dan otot itu mulai melemah, dan bahkan bakteri ini bisa membuat tubuh itu berlubang. Ya, saya nggak tampilkan yang serem-serem, saudara ya, ini lumayan cukup serem aja, saudara ya. Jadi ada bagian yang tubuh itu bisa berlubang sampai kelihatan daripada tulang-tulangnya karena bakteri ini. Ya, sudah bayangkan kalau orang kusta itu terkena sampai sekujur tubuhnya. Nah, tentu saja saudara, ketika saya memaparkan akan hal ini berbeda dengan konteks perjanjian lama, saudara-saudara. Kenapa? Karena pada konteks perjanjian lama ketika pada saat itu, saudara, kusta itu belum ada obatnya, ya. Kusta itu belum ada obatnya. Maka kita bisa berasumsi bahwa tidak ada penyakit yang lebih berbahaya, lebih mengerikan daripada penyakit kusta. Jadi kalau penyakit yang paling mengerikan pada zaman itu penyakit apa? Penyakit kusta, saudara-saudara ya. Bertahun-tahun menderita, tidak ada obatnya. Dan biasanya orang yang terkena sakit kusta ini dikaitkan, saudara-saudara ya. Bukan soal masalah fisik saja, tetapi ini ada hal teologis. Ada hal teologis, ada akibat dosa, atau ada kutukan dari Tuhan. Nah, ini biasanya yang seringkali muncul, begitu ya. Misalnya di dalam kisah, di dalam Alkitab misalnya Miriam ya. Miriam itu pernah mendapatkan sakit kusta selama 7 hari. Saudara ingat kisahnya ya, di mana Miriam menghasut Harun untuk memberontak kepada Musa. Lalu kemudian dikasih sakit kusta ya selama 7 hari. Lalu kemudian juga ada Raja Uzia. Raja Uzia itu Raja Uzia yang awal pelayanannya sangat baik, tetapi ketika sudah menjadi raja dan sukses, dia menjadi sombong. Ya, kemudian Tuhan hukum dengan sakit kusta ya sampai akhir hidupnya. Misalnya kita lihat 2 Tawarikh 26 ayat 21, dikatakan Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ya, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan ya, harus diisolasi, harus isoman di situ, saudara ya, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ya, kenapa bisa begini? Karena ada dosa, sudah jadi sombong, maka Tuhan hukum. Tapi bukan berarti yang sakit kusta semuanya pasti dampak dosa. Misalnya Ayub ya, saudara-saudara ya, Ayub tidak berdosa. Jadi memang ada yang sebagian karena hukuman ya, tetapi juga ada yang karena memang murni sakit penyakit di sini. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan inilah poinnya, bagaimana orang kusta yang benar-benar terkena penyakit ini
ini sangat menjijikan dan harus dihindari oleh banyak orang, ya. Jadi mau dihukum Tuhan atau tidak dihukum Tuhan, pokoknya orang yang terkena sakit kusta ini orang yang dianggap najis, saudara. Orang yang dianggap najis, orang yang harus dihindari, ya. Jadi sehingga ketika pada saat itu konteks pada firman Tuhan ditulis, ya, bagaimana orang sakit kusta itu harus punya seragam khusus untuk menunjukkan oh ini memang benar-benar sakit kusta. Ya kira-kira seragamnya apa, saudara? Ya bukan warna orange atau merah sama-sama, tidak, saudara. Tetapi pakaian compang-camping. Ya, pakaian compang-camping. Kita lihat Imamat 13 ayat 45. Dikatakan orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis, ya. Jadi orang langsung tahu bahwa ini orang sakit kusta, ya. Rambutnya harus diurai, itu maksudnya diacak-acak begitu, ya. Dan kemudian dia harus teriak najis, najis, ya. Nah, saudara-saudara, orang yang seperti ini tentu tidak boleh sembarangan berkeliaran dan tidak boleh sembarangan masuk ke sebuah kota. Nah, oleh sebab itu mereka yang dianggap najis orang sakit kusta ini, mereka harus tinggal di perbatasan. Nah, kalau kita lihat bagian firman Tuhan tadi, Yesus menghampiri mereka yang tinggal di perbatasan antara Galilea dan Samaria. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, orang yang sakit kusta nggak boleh masuk ke dalam kota, nggak boleh. Atau ada orang yang terkena sakit kusta ini yang ada di dalam kota harus keluar. Ya, nggak boleh. Apalagi masuk kota suci Yerusalem. Wah, saudara, ini nggak bisa ditolerir. Jadi harus ada di perbatasan kota. Ya, entah itu di padang gurun kayak atau di mana begitu, ya. Pokoknya nggak boleh mengganggu pusat kota, ya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagian firman Tuhan ini, lalu kemudian dari kejauhan, lalu kemudian mereka melihat Yesus, dan kemudian mereka berteriak, Guru, kasihanilah kami. Ya, mereka nggak berani dekat. Saudara bisa tahu konteksnya bukan? Penyakit yang sangat menjijikan ini nggak boleh sembarangan dekat. Maka dari kejauhan itu mereka berteriak, Guru, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Dengan kata lain, tolong sembuhkan kami, saudara. Lalu kemudian Yesus juga menatap mereka dengan penuh belas kasihan. Memandang dari kejauhan dan luar biasa, saudara-saudara, ya. Yesus hanya berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Wah, saudara-saudara, ini perkataan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Lalu kemudian mereka menjadi sembuh. Nah, saudara-saudara, ini bukan berarti Yesus merasa jijik dan najis gitu, ya, kepada orang itu sehingga tidak mau dekat. Saudara bisa bandingkan misalnya di dalam Matius 8 ayat yang ketiga, di mana ada kisah Yesus pernah juga menyembuhkan orang kusta sebelumnya, saudara. Dikatakan begini, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, ini Yesus sengaja mendekat, dia mengulurkan tangannya, saudara-saudara. Nggak ada orang yang mau rela mengulurkan tangannya kepada orang kusta pada saat itu. Tetapi Yesus penuh dengan belas kasihan, bukan hanya menatap, tetapi dengan perasaan yang iba dia mengulurkan tangannya. Lalu menjamah orang itu. Dan dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, kita tahu Tuhan kita Allah yang penuh dengan belas kasihan, tidak membeda-bedakan orang. Terhadap orang si A dia mau jamah, terhadap orang B dia nggak mau jamah, tidak seperti itu. Saudara, pasti Tuhan juga mau jamah orang itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa di dalam bagian ini Tuhan tidak jamah? Yesus hanya melihat dari kejauhan dan dia berkata, pergi kepada imam-imam itu. Wah, ini saudara yang perlu kita akan pikirkan bersama.
Dan kemudian saudara, kalau kita melihat dan kita punya respect yang sangat besar kepada Yesus, kita bisa berkata, wah Yesus ilmunya luar biasa, bukan hanya sekedar jamah, bukan? Tetapi tanpa jamah pun juga bisa. Ya ini luar biasa, ilmunya banyak sekali. Enggak perlu jamah, tanpa jamah pun langsung berkata seperti itu, langsung menjadi tahir. Ya. Nah ini dikisahkan saudara, ketika mereka di tengah jalan, mereka menuju ke imam-imam itu saudara-saudara, lalu mereka tanpa sadar ngelihat, loh ini tangan sudah hilang beberapa ruas, kemudian muncul kembali tangan saya yang tadinya udah gak bisa jalan, kaki-kakinya sudah mulai tergerogoti bakteri itu saudara-saudara, lalu kemudian kembali seperti biasa. Loh sekarang aku sudah mulai bisa berdiri, aku sudah mulai bisa berjalan, sekarang tangan-tanganku sudah kembali normal, badan-badan yang tadinya sudah mulai berlobang kembali seperti biasa, saudara-saudara. Wah saya juga puji Tuhan. Dan kemudian mereka sangat antusias, sangat gembira saudara. Untuk kemana? Mereka kembali ke sinagog menemui imam yang mereka harapkan bisa memberikan hasil PCR negatif. Ya, nah ini saudara-saudara, kenapa penting untuk pergi ke tempat imam? Karena setelah pergi ke tempat imam langsung dinyatakan tahir. Lalu kemudian setelah dinyatakan tahir, mereka sudah gak bersabar untuk ketemu dengan keluarga mereka yang masih muda, belum menikah, sudah punya pacar. Waduh aku pengen tunjukin ya, kamu udah nolak aku, udah mutusin aku, sekarang aku pengen tunjukkan aku sudah kembali normal gitu ya. Ayo jadian lagi sama aku lagi gitu kira-kira saudara. Mereka sudah punya mimpi, mereka sudah punya masa depan yang baik. Dan saudara-saudara kalau kita dengar kisah sekolah minggu, biasanya 10 orang kusta, 1 balik, 9-nya jalan sama-sama ke bait Allah. Ya, rame-rame ya, ayo 9, bahkan ada dramanya saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya bagaimana kalau mereka asalnya itu ada yang dari Betania. Bagaimana yang asalnya dari Bethlehem. Ya, kota-kota yang di tempat yang lain. Bagaimana? Kok rasanya lebih tepat mereka itu pulang masing-masing ke sinagog masing-masing. Ya, ada bait suci kalau mereka yang tinggalnya di Yerusalem, berarti ada imam di bait suci. Tetapi di kota-kota yang lain itu juga ada imam di sinagog. Ya, jadi mereka balik ke wilayah masing-masing sehingga nanti imam daripada sinagog masing-masing itu ngasih tahu kepala desanya ya saudara ya. Si A ini sudah tahir. Jadi masyarakat di sekitar itu tahu, oh iya ya, jadi saya udah boleh bergaul lagi sama orang itu. Boleh gitu kira-kira saudara ya. Jadi mereka masing-masing kembali ke sinagog mereka masing-masing ya. Jadi saudara-saudara kita melihat bagaimana antusias mereka. Mereka sudah tidak sabar lagi saudara untuk melanjutkan kehidupan mereka. Mereka gak sabar lagi saudara untuk memikirkan masa depan yang baik. Tetapi ada satu di antara mereka. Setelah mereka orang ini melihat tanganku sudah kembali. Kakiku sudah kembali, aku udah sehat. Dia juga pengen menuju ke imam dan sinagognya di Samaria itu. Tetapi saudara-saudara orang ini teringat kepada Yesus. Dia kemudian kembali. Dia kemudian kembali mencari Yesus. Saudara-saudara kembali cari Yesus ini bukan perjalanan yang singkat saudara. Bisa menempuh perjalanan bahkan 1 hari lebih untuk mencari. Dan belum tentu Yesus ada di tempat yang sama bukan. Bisa jadi Yesus bisa menuju ke tempat yang lain atau kembali ke tempat sebelumnya. Bisa jadi seperti itu, tetapi si orang kusta yang sudah sembuh ini, dia cari Yesus, lalu kembali dikatakan di ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur.
kepadanya. Ini bukan hanya sekedar kembali saudara ya, tetapi dari sikap tubuhnya. Sampai dia benar-benar bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau telah menyembuhkan untuk sakit penyakit kusta ini. Terima kasih. Oh, sangat luar biasa saudara-saudara. Bagaimana perasaan syukur yang meluap, yang dinaikkan oleh satu orang kusta ini. Oleh karena itu saudara-saudara, pertanyaannya adalah kira-kira faktor apa yang membuat satu orang kusta itu lebih mudah mengucap syukur ketimbang 9 yang lain. Nah ini yang kita perlu pikirkan bersama. Kenapa satu orang kusta ini dia lebih mengucap syukur. Tetapi yang 9 itu tidak. Dan dia hanya mengikuti perintah Yesus. Tetapi ada satu yang mengucap syukur, yaitu satu orang kusta ini. Nah saudara, jawabannya adalah di Lukas 17 ayat 16b. Saudara, dikatakan orang itu adalah orang Samaria. Nah ini penting sekali saudara. Bahkan Yesus ngomong, mana yang lain tidak kembali seperti orang asing ini. Nah orang asing ini orang Samaria. Ini menjadi clue saudara. Kenapa si orang Samaria ini kemudian mengucap syukur. Nah saudara-saudara, ternyata di dalam sejarah antara bangsa Yahudi dan Samaria itu mereka punya sejarah yang panjang. Sehingga ada konflik satu dengan yang lain sehingga mereka saling bermusuhan, saudara. Bahkan bermusuhannya itu sangat sengit sekali. Dan di dalam benak mereka tidak ada kamus untuk saling membantu, saling tolong menolong, enggak ada. Nah kita lihat misalnya Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Saudara ingat kisah ini ya, ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria ya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dikasih dalam kurung. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah ini sampai dikasih dalam kurung sama penulis Injil Yohanes. Saudara ini artinya apa? Artinya penulis Injil Yohanes itu menunjukkan kitab atau Injil Yohanes ini kepada non-Yahudi. Nah sehingga orang non-Yahudi itu maksudnya kenapa ya? Kok ada kalimat seperti ini? Nah, dikasih dalam kurung. Oh, ini loh story-nya nih. Ya, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah kita langsung, oh ternyata ini ya maksudnya daripada kalimat daripada masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku. Ya bagi kita minta minum ya udah biasa dan minta minum, kok sentimen banget sih, kok sensi banget sih. Tetapi sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah saudara-saudara, setelah Raja Salomo meninggal, ya bangsa Israel pecah menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara, ya ibu kotanya Samaria. Kerajaan selatan Yerusalem. Ya kita tahu, lalu kemudian bangsa Israel utara dihabisi Asyur, yang selatan dihabisi sama Babilonia. Lalu kemudian sebagian mereka ditawan ke tempat pembuangan ya ke bangsa Babel. Nah, di utara ini, saudara-saudara, di bagian utara ketika mereka dihabisi sama Asyur, nah mereka kemudian kawin-mengawin dengan bangsa lain yang utara ya. Yang sisanya yang tidak dibuang itu mereka kawin-mengawin sehingga saudara-saudara identitas mereka itu kemudian tidak jelas. Jadi saudara-saudara ketika kita melihat dalam perjanjian baru, maka seringkali yang muncul adalah suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Lewi. Nah itu rata-rata selatan. Ya, tetapi misalnya suku Ruben, Simeon, saudara pernah lihat di perjanjian baru ini suku Ruben, ini suku Simeon gitu. Enggak ada. Kenapa? Karena udah bubar semua saudara-saudara identitas mereka. Mereka kawin-mengawin dengan bangsa lain. Gitu. Nah,
hasil kawin mengawin dari bangsa Israel dengan bangsa lain ini, inilah yang disebut dengan bangsa Samaria. Saudara bisa memahami akan kondisi ini. Nah, kemudian yang dari pembuangan, ini orang-orang Israel yang orang-orang Yehuda yang asli, totok, saudara ya. Wah, ini orang totok dan kemudian pulang gitu kan. Langsung melihat mereka, loh kamu sudah, darahmu sudah kotor dengan bangsa lain. Nah tetap ya, ini next. Jadi saudara-saudara, ketika kemudian di zaman Yesus, maka bangsa ini memang saudara tidak berselisih lagi, tidak berperang lagi karena di bawah penjajahan Romawi. Dikendalikan oleh pemerintah Romawi, tetapi saudara-saudara yang bangsa murni daripada Yahudi yaitu kisaran di Yudea, Bethlehem dan seterusnya itu ya, Yerusalem. Tetapi ada orang tetap ya bangsa Samaria itu tetap ada di situ. Nah sehingga mereka itu tidak boleh ke Yerusalem, nggak boleh. Ya, karena mereka itu sudah bukan keturunan Abraham yang asli lagi. Sehingga mereka punya tempat ibadah sendiri, mereka punya kitab suci sendiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Musa mereka akui. Tetapi yang dari perjanjian lama semua mereka nggak akui. Dan kemudian mereka punya tempat peribadahan sendiri, punya bait suci sendiri di Gunung Gerizim. Ya, jadi masing-masing, oke, masing-masing ya. Kamu jangan ke wilayahku, aku tidak ke wilayah kamu. Kita lihat misalnya Yohanes 4 ayat 21, kelanjutan dari kisah wanita Samaria tadi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini. Maksudnya apa? Gunung Gerizim tadi. Dan juga bukan di Yerusalem. Maksudnya apa? Bait suci. Ya, jadi saudara-saudara, mereka itu benar-benar ya keras satu dengan yang lain, permusuhan yang begitu sengit, dan kemudian Yesus menyembuhkan orang Samaria yang sakit kusta ini. Nah kira-kira saudara dalam benak saudara, kalau saudara jadi orang Samaria, saudara bisa memahami kenapa orang Samaria itu balik. Kira-kira alasannya apa saudara? Orang Samaria itu ngerasa benar-benar tidak layak mendapatkan kesembuhan daripada Yesus. Yang pertama nggak layak, karena kusta itu pada konteks pada zaman itu nggak ada yang bisa sembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa sembuhkan, mau tabib-tabib yang hebat sekalipun kalau bukan utusan Allah tidak mungkin bisa sembuhkan penyakit ini. Penyakit yang lain masih bisa. Dia nggak layak, wah ini berarti Yesus utusan Allah. Yesus utusan Allah berarti dia bisa sembuhkan. Lalu kemudian saudara, ternyata utusan Allah ini adalah orang Yahudi. Utusan Allah ini orang Yahudi yang selama ini dia mungkin sangat benci dan dia merasa dibenci juga sama orang-orang Yahudi. Dan mungkin dia nggak layak mendapatkan kesembuhan ini karena apa? Karena betul-betul dalam hal berkat, berkat orang Samaria sama orang Yahudi itu lain. Orang Yahudi berkatnya jauh lebih banyak karena ini sudah kawin campur dengan bangsa lain. Jadi berkatnya lebih berkurang. Tetapi kok aku bisa dapat berkat sedemikian besar, aku bersyukur sekali. Aku bukan orang Yahudi, tidak mendapatkan hak waris kerajaan sorga seperti orang Yahudi asli. Nah di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana Yesus, kalau dilihat dari sisi Yesus. Yesus gak wajib menyembuhkan orang Samaria ini. Reputasi Yesus itu bisa rusak. Kenapa? Loh, ada imam-imam, ada orang-orang Farisi, dia lihat, wow ternyata Yesus melanggar. Dia sembuhkannya orang Samaria. Harusnya yang disembuhkan hanya orang Yahudi. Yahudi ketemu sama Yahudi dong. Wah, Yesus reputasinya bisa
menurun. Tetapi di sini saudara-saudara, Yesus menyembuhkan orang Samaria itu. Bahkan Yesus dengan sengaja ke perbatasan. Nah ini penting saudara ya. Gak mungkin kalau Yesus tidak sengaja ke tempat perbatasan itu bisa ketemu dengan orang kusta itu. Orang kusta mau nyari kemana? Dia hanya tinggalnya di situ, tidak boleh masuk dalam kota. Tabib-tabib yang hebat-hebat, yang top ada di pusat kota. Tetapi Yesus yang mencari orang kusta dan orang Samaria itu. Dia ngerasa berkatnya double portion. Yang pertama, Allah menyembuhkan dia melalui utusannya yaitu Yesus. Yang kedua, Yesus orang Yahudi. Kenapa sampai mau menyembuhkan orang Samaria yang dimusuhi, yang dibenci, yang tidak layak ini? Tetapi berbeda dengan 9 lainnya, saudara-saudara. 9 orang kusta yang lain itu mereka merasa dirinya layak menerima kesembuhan itu. Mungkin salah satu di antara mereka berkata, sudah waktunya aku sembuh karena memang aku sudah kena kusta dan selama aku kena kusta, aku sudah berbuat baik. Jadi pas sudah bayar hutang bukan? Jadi mungkin itu waktunya untuk aku sembuh. Mungkin yang lain berkata, ya kalau misalnya aku balik lagi juga belum tentu ketemu Yesus bukan? Kan gak ada Waze seperti zaman sekarang atau Google Map gitu. Kalau misalnya balik gak ketemu Yesus gimana? Capek bukan? Kan bukankah hidup ini harus berbuat baik? Jadi ada waktu yang sangat singkat setelah aku ketemu para imam, aku berbuat baik melayani keluargaku bukan? Kan sama, aku juga berbuat baik. Dan aku juga bisa bersyukur dengan para imam itu bukan? Karena para imam sama Yesus juga setara, sama-sama rohaniwan, aku bersyukurnya sama imam. Mungkin juga mereka bersyukur, saudara-saudara, mereka bersyukur memuliakan Allah. Dan hanya bicara dengan para imam itu. Dan juga saudara-saudara mungkin ada yang berkata, wah Yesus gak numpangin tangan padaku. Mana gitu ya, kayaknya juga ya biasa-biasa aja kok. Ya kalau ditumpangin tangan, sampai dipegang, dijamah, lalu doanya tuh sampai menggelegar, boleh deh aku balik dah. Kalau kayak begini doang biasa lah, biasa. Ya, jadi ya memang udah waktunya aku sembuh. Sekarang aku mau berbuat baik. Sekarang aku mau melayani keluargaku. Aku mau bayar hutang dosaku. Aku mau mencari pahala. Wah pokoknya aku harus bersemangat. Selama ini aku gak bisa cari pahala. Aku mau mengerjakan yang baik. Supaya hak warisku aku dapatkan. Wah saudara-saudara, kita lihat mana yang layak dan mana merasa yang tidak layak. 9 orang ini merasa layak terima kesembuhan. Jadi dia tidak kembali kepada Yesus. Sehingga dari kisah ini saudara-saudara, kita bisa langsung menyimpulkan apa yang membuat seorang itu mudah mengucapkan syukur. Dan kenapa seorang itu sulit bersyukur. Ketika seorang itu merasa tidak layak menerima berkat Allah. Itulah yang memudahkan seseorang itu untuk bersyukur. Ketika kita merasa layak, maka kita tidak mudah untuk bersyukur. Saudara, hari ini apakah hati kita ini mudah bersyukur? Sehingga dalam firman Tuhan itu dikatakan untuk bersuka cita senantiasa selalu bersyukur saudara-saudara dalam segala keadaan. Apakah kita mudah untuk mengucapkan syukur kita? Saudara, kalau kita perhatikan misalnya dari sikap tubuh orang kusta tadi, saudara-saudara, ketika dia memohon, mungkin dia mulai dengan dengkulnya, dengan lututnya dia memohon, Guru kasihanilah kami, mungkin susah berjalan. Tetapi ketika dia disembuhkan, dia kembali, kemudian dia tersungkur juga kembali kepada dengkulnya.
untuk bersyukur. Nah ini kebalik saudara ya, dengan orang-orang yang dulu berkata, saya mulai dari dengkul. Tapi sekarang semua berkat Tuhan ini, wah saudara ya, lalu mulai membusungkan dadanya. Dulu mulai dengkul, sekarang membusungkan dada. Tetapi si kusta ini, dia mulai dengan lutut, tetapi kembali kepada lutut. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan yang bermurah hati memberikan anugerah, aku tidak mungkin bisa mendapatkan kesembuhan ini. Nah kita bersyukur karena kekristenan itu selalu berkata hidup adalah anugerah. Semuanya saudara-saudara adalah anugerah. Mengenai keselamatan kita tidak mungkin bisa mencapai keselamatan itu karena keselamatan itu adalah anugerah. Dan ketika kita berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, tak mungkin kita bisa menerimanya, saudara, kecuali kalau Tuhan berkenan, Tuhan memberikannya kepada kita. Saudara, itu namanya anugerah, bukan upah. Upah kita layak mendapatkannya, tetapi anugerah kita tidak layak mendapatkannya. Dan firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita, saudara dan saya juga seorang kusta rohani. Kusta rohani yang Tuhan kalau lihat itu jijik sekali, penuh dengan virus dosa, bakteri-bakteri yang menggerogoti. Baik pikiran, perbuatan, hati kita sudah tercemar saudara-saudara. Tuhan itu sampai jijik sekali sampai dikatakan kesalehanmu seperti kain kotor. Mohon maaf ini pakai bahasa Alkitab. Kain bekas pembalut wanita. Kesalehanmu seperti kain kotor. Artinya dosa kita itu sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan beranugerah. Tuhan cari kita, cari saudara. Dia enggak jijik untuk memeluk kita kembali. Dia betul-betul menyayangi dan mengasihi kita dan bahkan rela mati saudara-saudara untuk menebus dosa kita. Itulah yang namanya anugerah. Dan oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita coba berpikir di dalam segala aspek hidup kita ada anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan dokter itu, waduh, gak mungkin penyakit saya bisa disembuhkan. Berarti waktu ketemu dengan dokter si A, ini ada campur tangan Tuhan. Ternyata nomor antriannya yang di atas kita itu tiba-tiba cancel dan tiba-tiba kita gak kenal dokter itu. Dan kemudian kita bisa janjian sama dokter tersebut. Wah, ini berarti anugerah. Ada campur tangan Tuhan. Sebenarnya kita tidak bisa ketemu dengan dokter A itu, tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan kemurahannya. Wah saudara, kalau kita melihat, untung ada Tuhan yang menemukan saya dengan si B. Untung ada Tuhan yang memberikan saya solusi untuk melakukan C. Untung ada Tuhan yang boleh menolong saya di dalam segala kesulitan. Maka kita melihat, saudara, kita akan mudah mengucapkan syukur di dalam hidup kita. Saudara, maukah kita bersyukur di dalam hidup dan di dalam segala keadaan kita? Saudara ingat kembali apa yang saudara pernah mohon kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan nyatakan jawaban daripada doa saudara. Sudahkah saudara bersyukur? Sudahkah saudara melihat, oh ini Tuhan loh yang mengerjakan ini semua. Mungkin Tuhan tidak menjamah seperti si orang kusta sampai saudara itu benar-benar ngelihat persis. Benar-benar ini Tuhan yang pegang tumpang tangan begitu ya. Tetapi seperti satu orang kusta ini sepertinya dia harus nerka-nerka. Waktu tangannya dia sembuh. Ini Yesus yang sembuhkan saya. Ini Yesus. Mungkin kita dibiarkan untuk kita menebak-nebak.
Dan Yesus nggak ngomong waktu doa, kamu sembuh dalam namaku, kamu sembuh, tidak, saudara. Tetapi seperti natural, tiba-tiba sembuh. Orang kusta ini satu ini langsung, Yesus pasti. Ini pasti Yesus yang kerjakan buat aku. Aku mau kembali kepada Yesus. Dan dalam hidup kita seringkali juga seperti itu. Dan kita harus nebak siapa yang lakukan itu. Dan jawabannya harus Yesus yang lakukan itu buat saudara. Mari kita tunduk kepala, kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Biar musik mengalunkan pujian ini, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Di balik segala kesembuhan, di balik segala keberhasilan saudara, saudara ingatlah Yesus yang mengerjakan itu semua. Di balik semua kesuksesan saudara, ada Yesus saudara. Dan ingat kembali akan kebaikan. Mungkin saudara ketemu dengan dokter yang pandai, yang pintar. Mungkin saudara ketemu dengan orang-orang yang hebat. Mungkin saudara ketemu dengan koneksi-koneksi yang membantu saudara. Mungkin saudara punya keluarga-keluarga yang bisa menopang saudara. Tetapi ingat saudara, Yesuslah yang melakukan dan berinisiatif untuk memberkati saudara. Berterima kasih bukan hanya kepada orang-orang yang membantu saudara. Berterima kasih pada Yesus. Saudara, adakah hatimu untuk terus bersyukur dan melihat dan bisa mengkaitkan segala peristiwa bahwa ada Yesus di balik rancangan dalam kehidupan? Ketika engkau menemukan pasangan hidup, bukankah Yesus yang mengaturnya? Ketika engkau menemukan pekerjaan yang baik dan layak, bukankah Yesus di balik semua itu? Ketika engkau bisa menemukan ART yang baik, yang jujur, bukankah Yesus yang menemukannya? Ketika engkau menemukan anak-anakmu di dalam segala kesuksesan dan keberhasilan, bukankah Yesus yang ada di balik keluargamu untuk membesarkannya? Saudara, bersyukur Yesus yang berinisiatif memberikan anugerah. Jangan lihat kepada manusia saja, tetapi lihatlah Yesus. Kau punya cucu yang baik, yang pandai. Bukankah Yesus yang memberikannya? Kau punya orang tua yang mengasihimu. Bukankah Yesus yang menyatakannya? Ku mau selalu, kita pakai berdiri sama-sama. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan tetap berdiri, mari kita menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Petugas persembahan boleh mempersiapkan diri dan mari kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan hati memberikan persembahan. Bapa dalam surga, betapa tidak layaknya kami sebagai orang berdosa menerima anugerah pengampunan dan juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ketika kami memberikan persembahan ini. Ya Tuhan, kami menyadari betapa baiknya Tuhan di dalam segala hidup kami. Dan kami tidak akan pernah bisa membalas sampai tuntas segala kebaikan Tuhan. Tetapi ajarkanlah ketika kami memberi ini, kami memberi dengan ucapan syukur. Berkati persembahan kami, Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan di tengah gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kurus. Hidup sekar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila datang limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu,
segera hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yaitu minggu depan, itu tanggal 3 Maret adalah minggu pertama. Berarti sebagaimana biasanya ada perjamuan kudus, mohon jemaat mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus minggu depan. Juga selalu ada persembahan syukur tiap bulan. Itu hal yang pertama yang boleh saya sampaikan. Dan bulan Maret ini tanggal 20 adalah bulan di mana kita memasuki perayaan Jumat Agung dan Paskah juga. Begitu ya. Jadi sepanjang bulan Maret tema khotbah kita adalah tentang 7 perkataan salib Tuhan, perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan khususnya pada hari Jumat Agung dan Paskah kita memakai tema Raja bertahta salib. Ya. Tolong kita terus sepanjang bulan Maret ini menggumuli cinta kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan menghayati kata demi kata yang penuh makna, yang penuh dengan ungkapan kasih Allah atas orang-orang berdosa. Itu bulan Maret. Lalu saya ingatkan juga bahwa setelah kebaktian selesai, sempatkan waktu untuk pergi ke basement gitu ya. Kita ramah tamah sebentar gitu ya. Minggu kemarin saya ini memberikan kampanye gitu ya. Kopinya kopi impor, ternyata kopinya lebih enak daripada yang saya kampanyekan itu minggu lalu ya. Kopi kesukaan para pria, Robusta gitu ya. Ya mungkin kurang disukai oleh kaum wanita, tidak jadi soal gitu ya. Tetapi baru kali ini hasil lebih hebat daripada kampanye. Itu minggu lalu ya. Oke, itu yang boleh saya sampaikan, jangan lupa. Jadi nanti sempatkan waktu untuk beramah-ramah. Akhirnya sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya perlu tambahkan lagi atau simpulkan dikit. Tanggal 7 Desember tahun 1941 ada ratusan pasukan yang disebut kamikase. Subuh mereka dilepas dengan kebanggaan. Di kepalanya diikat dengan kain putih, ada bendera Jepang. Mereka berangkat untuk mati. Itulah kamikase yang terkenal dengan pasukan Jebakutainya Dai Nippon. Nah, saudara, orang-orang sakit kusta pada zaman Tuhan Yesus itu dilepas oleh keluarganya. Begitu divonis sakit kusta, dilepas keluar dari rumah, bahkan keluar dari kota, tinggal di perbatasan. Dan seringkali sebelum dilepas, upacara kematian dilakukan untuk mereka. Sebab ketika mereka nanti entah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau kapan mereka mati di perbatasan kota, tak seorang pun yang tahu. Paling banyak teman-temannya yang sesama sakit kusta yang menguburkannya. Itulah orang-orang sakit kusta waktu itu. Suasananya sangat berbeda dengan pasukan kamikase. Walaupun berangkat untuk mati, tetapi dilepas dengan kebanggaan, baik oleh keluarganya, bahkan oleh seluruh bangsa Jepang waktu itu. Tetapi orang-orang sakit kusta dilepas oleh keluarganya, mungkin bahkan dengan segala macam perasaan. Pergilah kamu menjadi aib bagi keluarga kami. Maka orang-orang sakit kusta yang sembuh pada waktu itu bagaikan bangkit dari kematian. Dan sesungguhnya itulah kita semua. Satu anugerah
yang sangat luar biasa. Kita bukan hanya dilepaskan daripada api neraka yang begitu mengerikan. Bahkan kemuliaan surga menjadi bagian kita itu karena Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, pada situasi seperti ini, kami semua seperti kehabisan kata-kata. Tetapi kami mau memakai waktu sejenak untuk merenungkan, menghayati, bersyukur dengan seluruh perasaan kami tanpa kata-kata. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang memberikan anugerah yang begitu luar biasa untuk setiap kami. Kami percaya kalau keselamatan, hidup kekal yang mulia bersama-sama Engkau di surga sudah Kau berikan kepada kami. Apalagi yang perlu kami minta ya Tuhan. Kecuali kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan rasa syukur yang berlimpah-limpah sambil membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan bahkan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh.